podcast ya KPU Kabupaten Bulungan bersama saya Uci William, dan hari ini hadir bersama kita tamu yang kita yang cukup spesial, itu adalah Mbak Dara ya, selaku Ketua PPUA. Iya. Apa kabar nih Mbak Dara? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Ini spesial, ini akhirnya bisa ketemu lagi gitu sama Dara begitu. Nah, teman-teman Pemilih Cerdas pasti penasaran ini siapa sih sebenarnya Dara ini ya. Nanti ikuti terus nih podcast kita. Kita akan ngobrol, diskusi, terus bercerita nih pengalamannya. Nah, Mbak Dara ini sangat momentum yang luar biasa nih ya. Nah, dan kita juga terima kasih nih atas waktunya, dan kita dengar kabar nih juga Mbak Daranya nih habis melahirkan bayi juga nih ya. Selamat ya begitu ya atas Alhamdulillah, proses makasih. kelahiran anaknya gitu ya. Nah, jadi sehat ya anaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Hal yang sangat mengembirakan gitu. Tentunya dengan menambah menambah anak gitu ya, dalam artian proses kelahiran anak ini menjadi semangat baru ya untuk Daranya untuk tetap kuat gitu. Nah, sebenarnya nih tadi Ketua PPUA, apa sih PPUA ini sebenarnya Dara? Itu Ketua PPUA itu singkatan pemilu, Pusat Pemilu Pemilihan Umum Akses. Akses disabilitas. Khusus disabilitas. Khusus disabilitas. Nah, ini sebenarnya PPUA ini apa sih sebenarnya, kalau bicara peran PPUA ini apa sebenarnya? Kalau menurut saya ya, peran PPUA itu ruang lingkupnya misalnya di pemilihan umum. Kita dilibatkan atau tidak? Kita diperhatikan atau tidak? Artinya yang concern berkaitan dengan pemilu ya. Iya. Penyelenggaraan pemilu yang berkaitan demokrasi lah ya. Demokrasi. Nah, ini anggotanya ada berapa banyak nih? Untuk sementara ini anggotanya minimal 25 orang lah. 25 orang ya. Sementara. Itu kan PPUA ini kan mungkin sebagian anggotanya ini kan rata-rata bisa dianggap sebagai disabilitas ya. Iya. Nah, artinya ini disabilitasnya ini apa aja nih yang ada di anggotanya nih teman Mbak Rara? Di anggota saya ada tunadaksa, tunanetra, ada pokoknya bermacam-macam. Yang Dara tahu nih kalau tunanetra itu apa nih sebenarnya? Tunanetra itu kayak pendengarannya atau itu kurang baik lah dalam pendengaran. Kita harus pakai bahasa isyarat. Oh, itu yang pakai bahasa isyarat itu ya. Oh, itu tunanetra. Kalau daksa ini apa nih? Kalau daksa itu fisik. Oh, fisik gitu. Keseluruhan atau sebagian aja nih? Kalau daksa itu misalnya tangannya misalnya lumpuh, atau kakinya atau matanya itu dinamakan daksa. Itu namakan daksa. Kalau Daranya kategorinya apa nih? Mohon maaf sebelumnya nih, tanpa maksud ini. Itu kalau saya sendiri ya bukannya apa ya, saya tunadaksa. Tunadaksa ya, gitu. Jadi tetap semangat nih. Nah, tadi kan anggotanya cukup banyak nih ya, Mbak Dara. Nah, setelah itu teman-teman Pemilih Cerdas perlu kita ketahui juga nih, Mbak Dara ini pernah menjadi badan ad hoc kita di KPU ya, Mbak Dara ya. Iya. Artinya menjadi anggota KPPS. Nah, ini menarik ya. Nah, ini pengalamannya nih, jadi anggota KPPS ini seperti apa begitu. Terus pengalaman suka dukanya gitu, merasa nggak? Apa sih pengalamannya gitu menjadi KPPS itu? Kalau bagi saya ya pengalaman KPPS ya baru pertama kali ya. Suka dukanya ya menghadapi masyarakat, menghadapi konflik sana sini, menghadapi orang-orang yang butuh perhatian dari kita aja. Ya. Terutama kaum disabilitas. Nah, waktu proses
rekrutmen nih menjadi KPPS. Ada kesulitan nggak untuk menjadi anggota KPPS? Tidak. Tidak ya, Tidak. artinya mungkin kesulitannya itu, oh, kamu ini nggak bisa loh, kamu ini disabilitas, kamu nggak boleh lah, atau ada pengalaman menarik dalam proses itu? Kalau itu sih ada, cuman saya anggap aja itu namanya motivasi aja Motivasi buat aja. saya untuk semangat, lebih semangat. Lebih semangat. Nah ini teman-teman paling cerdas, artinya dengan segala keterbatasan itu tidak membuat kita menjadi kecil diri begitu ya, artinya justru itu menjadi motivasi. Nah ini cukup luar biasa nih pesannya teman-teman paling cerdas oleh Mbak Dara. Nah kalau tidak salah dulu di KPU kan pernah nih kita undang nih teman-teman disabilitas gitu ya. Itu kan banyak tuh ya. Nah saudara nih yang teman-teman nih yang disabilitas ini ada berapa orang nih yang jadi KPPS ingat Dara ini? Kalau seingat saya sih ada 3 orang, tapi 3 masih orang. masing-masing masing-masing KPPS ya. KPPS ya, Ah. betul. Ada 3 orang ya. Ya, minimal ada 3 orang. Ada 3 orang. Nah ini menarik begitu. Nah sekarang nih kalau kita bicara nih ke depannya teman, menurut Dara seberapa penting sih peran ya disabilitas itu di dalam pemilu itu, aksesnya itu seperti apa menurut Dara begitu? Apakah harus kami minta perlakuan yang sama atau seperti apa nih menurut Dara ini? Kalau menurut saya sih Bang, kami minta perlakuan yang sama. Cuman itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kalau pribadi masing-masing menurut egonya sendiri, oh kami tetap ini, kami tetap itu, kami mau begini mau begitu ya, kita tidak bisa memaksa satu sama lain kan. Jadi kita harus lihat dari sisi teman-teman yang lain. Kalau menurut saya sih kita mau lebih diperhatikan lagi dalam pemilu. Dalam pemilu, ya. Artinya di pilkada ya, Iya. 2020 teman-teman disabilitas itu diberikan akses Iya, akses lebih luas. lebih luas. Terbukti itu sebagian teman-teman itu menjadi badan ad hoc khususnya di KPPS. Nah ini bentuk apa perannya, artinya KPU Bulungan itu memberikan ruang begitu. Ternyata memang anggota KPPS itu boleh teman-teman disabilitas dengan segala keterbatasan itu tidak menjadi halangan mereka untuk berpartisipasi khususnya menjadi penyelenggara. Nah setelah itu kan kita nih ngobrol nih, kalau sekarang nih teman-teman ini tempatnya di mana? Ada sekretariat atau ada rumah gitu? Di mana nih kumpulnya? Kalau untuk sekarang belum ada, karena terkendala dana juga Bang. Terkendala dana ya begitu. Terkendala dana juga. Untuk sementara ini masih di rumah saya. Oh. Untuk sementara ini. Jadi ngumpulnya di rumah Dara ya? Iya, rumah Dara. Itu kira-kira apa nih yang menjadi kekurangannya nih? Mungkin tempat kah, peralatan kah, atau seperti apa ini? Tempatnya, terutama tempat sekretariat sendiri. Sekretariat. Peralatan butuh, maksudnya dalam artian printer, laptop, ya. Kalau untuk nih, mohon maaf kan teman-teman disabilitas nih kan ada yang tunanetra, tunarungu ya apa? Tunarungu, tunadaksa. Itu kan ada beberapa peralatan yang bisa yang bisa memadai ya, fasilitas ya. Contoh seperti kalau tunanetra itu ada huruf apa ya, huruf braille. Apa namanya, saya agak lupa ya. Huruf braille itu yang membaca itu ya. Iya, kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah itu. Terus, nah kira-kira peralatan seperti itu seperti bagaimana menurut Dara nih? Dibutuhkan apa tidak seperti gitu peralatan menunjang? Kalau itu sangat dibutuhkan kalau di kami ya. Iya. Tapi kalau di organisasi lain nggak tahu. Oke. Oh ini ada banyak ya organisasinya teman-teman disabilitas banyak. ini. Apa aja nih, Dara? Yang terutama PPDI, PPUA, terus itu yang paling terbaru NPC. Sama HWDI. Oh, gitu. Ternyata ada banyak loh ya teman-temannya
organisasinya teman-teman disabilitas ini, khususnya di Kabupaten Bulungan ya Dara ya. Iya. Gitu. Nah, memang waktu itu yang kita undang itu ada beberapa sebagian ya Iya. datang ya dan hadir gitu. Termasuk yang unik itu teman-temannya itu jauh tuh dari utara ya kalau nggak salah ya. Iya. Saya agak lupa itu. Jauh waktu kita undang sosialisasi tuh ya kita syukuri mau datang gitu. Iya. Nah, artinya animonya sangat tinggi, antusiasnya sangat tinggi untuk bisa mendengarkan sosialisasi dari KPU gitu. Bahkan kalau tidak salah itu ya ingin berperan gitu. Nah, terbukti dengan beberapa teman-teman ini jadi KPPS gitu ya. Nah, terus kalau di ini saya ngulang kembali nih flashback gitu. Waktu menjadi KPPS gitu. Ya. Ada enggak Dara ini merasa dengan keterbatasan yang dimiliki itu merasa dikucilkan atau seperti apa menurut Daranya? Atau ya biasa aja atau merasa saya ini karena keterbatasan saya dikucilkan begitu. Bagaimana menurut Dara? Pengalamannya nih? Sempat sih, cuman saya putar balik ke arah positif aja. Oh, gitu. Misalnya saya digitukan, saya harus bersemangat. Saya dikucilkan, diremehkan sama orang-orang, saya mesti semangat demi diri sendiri. Oh gitu. Nah, kan teman-teman cerdas nih mau tahu, waktu jadi KPPS ini KPPS berapa nih Dara? KPPS 19. Oh, TPS-nya itu ya, Ya. TPS 19. Nah, waktu jadi anggota KPPS-nya itu kan ada 7 tuh. Dara di KPPS berapa nih? KPPS 7. 7 ya, berarti yang mencatat ya? Iya. Oh, yang mencatat. Itu ada kesulitan enggak waktu itu? Tidak. Tidak ya, karena hanya mendata yang datang bawa surat ya. Ya. Bawa C1 undangannya itu dicatat ya, sesuai apa tidak ya, Iya. langsung keterangan. Nah, terus kalau respon dari masyarakat seperti apa nih? Respon dari masyarakat ya cukup baik. Pasti mereka sempat saya dengar mereka bilang, Dara semangat ya, kekurangan adalah motivasi bagi kamu. Jadi menarik ya, artinya animo masyarakat juga mensupport begitu, sangat tinggi gitu. Artinya mereka melihat keterbatasan itu bukan suatu yang harus diremehkan, dikucilkan. Justru itu mereka memberi semangat ya, Iya. gitu. Dan itu juga akhirnya membuat teman-teman disabilitas menjadi semangat. Gitu. Nah, pesannya Dara dan harapannya mewakili teman-teman disabilitas, khususnya nanti di pemilu. Tidak lama lagi kita akan menghadapi pemilu tahun 2024. Pileg dan Pilpres pada tanggal 14 Februari dan pilkadanya di 27 November tahun 2024. Nah, pesan dan harapannya Mbak Dara nih mewakili teman-teman disabilitas. Apa harapannya di pemilu nanti dan pileg nanti? Kira-kira seperti apa peran yang ini? Ya, harapan saya dan teman-temannya banyak, cuman tidak saya ungkapin secara gamblang di sini. Saya pada intinya aja ya. Harapan kami semoga nanti kami bisa dilibatkan, semoga kami nanti bisa dikenal oleh masyarakat yang lain, dan terutama tidak diremehkan sama orang-orang, tidak dikucilkan, tidak dianggap remeh. Harapan kami pemerintah juga ikut andil. Artinya yang memberikan perhatian lebih pada teman-teman disabilitas, bahwa meskipun kecil mereka ada. Iya. Dan butuh perhatian. Nah, teman-teman pemilih cerdas, itu tadi diskusi kita. Sekali lagi Mbak Dara, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu. Amin. Salam buat bayinya. Amin. Selamat. Ya, Amin. ini satu kesenangan, itu artinya sukacitanya cukup luar biasa begitu. Nah, teman-teman pemilih cerdas, atau pesannya kepada masyarakat atau teman-teman pemilih cerdas nih untuk di pileg dan pilpres nih apa? Nih saya hampir lupa nih teman-teman pemilih cerdas nih.
pesannya nih kepada teman-teman yang akan baru memilih, yang akan masuk 17 tahun. Terus nanti ini seperti apa nih pesan-pesannya nih, kira-kira mau sampaikan ini? Untuk pesan-pesannya kepada teman-teman, jangan pernah golput, jangan pernah menyerah, jangan pernah jangan pernah sedih atau dikucilkan, terutama disabilitas. Jangan pernah menangis, harus semangat. Motivasi kita adalah semangat. Kita harus membuktikan kalau kita ada. Kita harus membuktikan kalau kepada masyarakat kalau kita bisa, meskipun kita ada kekurangan. Ya, jadi itu pesannya Mbak Dara ya. Itu artinya untuk teman-teman pemudas, jangan golput. Nah, khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas, tetap semangat dengan keterbatasan yang ada. Itu artinya kita mampu berperan aktif khususnya di pemilu. Nah, teman-teman podcast, teman-teman milih cerdas, jangan lupa nanti di like, subscribe, and share, dan ikuti terus podcast KPU Kabupaten Bulungan bersama narasumber kami. Sampai jumpa.